Wonderful Wizards of Oz, and it's animation movie by Little Fox. Acting as the chairperson of the seminar proposal is me, Delvio Yuni SSMA, and we also have Bapak Devi Kurnia Alamsyah SSM Home as the secretary of this thesis proposal seminar, and acting as the member of the day is Miss Leni Marina SSMA. And I also would like to thank students who have managed to attend Bunga Indahyani's seminar proposal. I'm very happy that there are many of you there. Hopefully you can learn something from this seminar. You can also enrich the Bunga Indahyani's proposal. So this is like throwing two birds with one stone. Nah, sambil menyelam minum air, you learn something and also you contribute to Bunga Indahyani's proposal. So Bunga, are you ready to present your proposal? Yes, Miss. Bismillah. Okay. Nah, Bunga, you have like 15 minutes to present your proposal, and now I'd like to yeah, the time is yours. Basically, that's what I was going to say. Bunga, Yeah, please Miss. take over. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very first thing, I want to thank God Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving me this opportunity to this proposal, and also for my family and my friends who always supporting me. I want to thank my advisor who guide me in doing this thesis proposal, the honorable examiners and advisor of this proposal examination. Good morning, Ms. Delvi Wahyuni, SSMA, Mr. Devi Kurnia Alamsyah, SSM Home as my examiners, and Ms. Leni Marlina, SSMA as my advisors. In this special occasion, I'm Bunga Indahyani. I would like to thank to the examiner and the advisor who have given me an opportunity to present about my thesis proposal with the title Word Formation Process in Children Literature, L. Frank Baum's novel Wonderful Wizard of Oz, 1900, and its animation movie by Little Fox, 2021. The first one, background of the research. Language is very important in our life because language is a tool used by humans to interact with each other. According to Chair and Agustina 2004, language as a tool of human communication can be separated into certain units, in example, sentences, word, morpheme, and phonemes. Word are part of the language. Human language in the form of words is formed through a process called the word formation process. In the use of language in everyday life, people often do not aware of the process of word formation and how words are made, produced, or formed in a language. People create a lot of new words with creativity using their own words without realizing how the word was made. And in fact, the formation of this word is based on certain rules and regulations. According Haken and Thomas 2013, the word formation process as the way to produce new words based on some rules. So the word formation process is method of creating new words from existing word using some rules. And in this research, the writer will investigate the process of word formation in children literature, especially in fairy tales, which have been published in the form of novel and animation movie titled The Wonderful Wizard of Oz. And the next gap of research, Beatty, Triana, and Fogley and their research about word formation in the movie only and not animation movie. Haki in the research about word formation in children literature in the novel only. Fatmawati and Anggreni in the research word formation in the novel only. Rosa, Nanda, and Ardi in the research only about word formation in the novel and movie, but not children's literature and animation movie. And in this thesis, the writer will not only find the word formation process is in one object, but the writer will use two objects in this research, and they are novel and animation movie by Alfred Baum's novel Wonderful Wizard of Oz 1900 and its animation movie by Little Fox 2021. And the novelty of the research,
In the previous study, word formation in children literature in the novel only, or word formation in children literature in the movie only. But in this research, the writer will investigate the process of word formation in children literature, especially in fairy tales, which have been published in the form of a novel and animation movie titled The Wonderful Wizard of Oz. The writer will conduct a study by examining the comparison of word formation in novel and animation movie in children literature. And the next, identification of research problem. Based on the background of this research problem, in the study, there are 4 identification problems that can be studied. First, how the process of formation is formed or created in children literary work, titled The Wonderful Wizard of Oz. Second, people do not aware how the word formation process is formed and created. And third, between the Wonderful Wizard of Oz novel and animation movie, there are different types of formation process. And the last one, what types of formation process are found in the Wonderful Wizard of Oz novel and animation movie? The next, limitation of research problem. Based on identification of the research problem, this research is limited to the process of formation in the Wonderful Wizard of Oz novel by L. Frank Baum, published by Global Gray. This research consists of 12 chapters, and this research will be carried out half of the whole chapters and had many complex words, which are the core of the discussion of this thesis to carry out or analyze the word formation process. To make a comparison, the writer will also collect data from the Wonderful Wizard of Oz animation movie on the Little Fox YouTube channel. And the next, formulation of research problem. How is the types of formation process in children literature, especially the fairy tales in the form of novel and animation movie entitled The Wonderful Wizard of Oz? And the next research question, they are the first one. What are the types of formation process in the novel entitled The Wonderful Wizard of Oz? And what are the types of word formation in the animation movie entitled The Wonderful Wizard of Oz? And the next purpose of research, the first one, to find out the types of formation process in the novel entitled The Wonderful Wizard of Oz. And the second one, to find out the types of formation process in the animation movie entitled The Wonderful Wizard of Oz. And the next, significance of research. This research is expected to be able to contribute to relate research either theoretically and practically. In the theoretically, it will provide information about the word formation process found in the novel and animation movie of The Wonderful Wizard of Oz. And practically, this finding of this research is expected to be useful for other researchers who are interested to investigate the process of word formation that has the same topic. And the next, definition of item. Word formation according Yule 2006 is the creation of new word, and children literature according Linda and Arianto 2018 is a word written for children in which the language and story are simplified and easier to understand in order to entertain and educate children of their age. And The Wonderful Wizard of Oz is an American children's novel written by L. Frank Baum in 1900. The story is about a young Kansas girl who dreams of a better life somewhere over the rainbow, who is caught in the eye of the tornado and lands in the fantasy world of Oz. Novel according Sumarjo in 1998 is a story with the prose form in long shape. This long shape means the story including the complex plot, many characters, and various settings. An animation movie according Hammer 2001, a series of images that are projected into a screen to create the illusion of motion and form of animation. The next is definition of morphology. According to Aronoff and Putman 2011, defining that morphology is a branch of linguistics that is related to word internal structure and how they are created. Definition of morpheme. Morpheme, according to O'Grady and Archibald 2016, is the minimal unit of language that give information about meaning or function. Word formation process, according Yule 2010, word formation is the basic study of the process to create new words, and according to 2002, the study of word formation can be defined as the study of how new word complex word will based on other words or morphemes.
Yule 2010 has proposed 10 types of formation. They are back formation, bending, borrowing, conversion, compounding, tonnage, clipping, derivation, acronym, and multiple process. Children literature, according Chang 2004, explained that children's literature being classified as literature that is designed to help children to understand and emphasize with the worldviews and experiences of others, including other children. An animation movie, according Harman 2001, is a series of images that are projected into a screen to create illusion of motion in form of animation. Novel, according Taylor 2081, explained that novel is normally prose, a word of quite some length and complexity, which attempts to reflect and express something of the equality or value of human experience or conduct. And The Wonderful Wizard of Oz is an American children's novel written by L. Birnbaum in 1900. Reviews of previous study by Rizky and Marlina in 2018 about word formation process in novel Alice Adventure in Wonderland by Lewis Carroll and movie Alice in Wonderland by Walt Disney, and Juan 2020 about word formation process of the giant's name in the BFG children book written by Roald Dahl, and Haki 2020 about wordplay in children literature, a morphological study of derivation and word formation in an extra from Roald Dahl's The BFG 1982. Based on these figures, this study focused on children literature in the novel and animation movie, The Wonderful Wizard of Oz. The writer will identify the types of formation process that exist in the children's literature, novel, and animation movie, The Wonderful Wizard of Oz. Types of the research is qualitative descriptive method. Source of data is the novel and animation movie, The Wonderful Wizard of Oz, and the data or synthesis concerning word formation in the selected chapter studied in the novel and animation movie of The Wonderful Wizard of Oz. Instrument of the research, they are YouTube, video downloader, laptop, Microsoft Word, table of data collection, The Wonderful Wizard of Oz novel, The Wonderful Wizard of Oz animation movie, and this is table of formation process used in novel and animation movie of The Wonderful Wizard of Oz. A technique of data collection, the first one, downloading the animation movie, watching the animation movie, writing the transcript of the animation movie, highlighting the word content word formation in the animation movie, reading the novel The Wonderful Wizard of Oz using laptop, highlighting the word content word formation in the novel, collecting the data in the table. And technique of data analysis, they are identifying the data, classifying the data, and analyzing the data. I think that's all for my presentation in my thesis proposal. Thank you. All right, thank you, Bunga, for the presentation. I believe you stick to the allocated time. Now, I'd like to invite students. Let's proceed to the second stage of, or the second phase of this seminar proposal. A session where students are given opportunity to ask questions, to comment. Ini berapa? Erdi, Winda, Exvaldo, lots. So apart from saya dan ada examiners. Oke, Puji, silakan Puji. Alright, thank you, Miss. I would like to ask to Bunga about the proposal. So I already read the proposal from Bunga.
the questions is, what is your considerations to use the novel Wonderful Wizard of Oz in 1900 and its animation movie by Little Fox in 2021 as your data in your proposal? Thank you. Ya, silakan Buka. Thank you for Puji. My consideration is using the novel and animation movie The Wonderful Wizard of Oz as my data in this proposal is this word formation process has been studied by many researchers in various fields such as novel, movies, online dictionaries, music videos, advertisement, and other. But the writer will try to find the research that has never been done. Word formation research on children literature is very limited, especially in animation movie. So I chose the novel and animation movie, The Wonderful Wizard of Oz as data because the children literary work is famous and has many reading enthusiasts and has been watching 786,000 times on the Little Fox YouTube channel. All right. So, are you happy, Fuji, with the answers Yes, from Miss. Bunga? Okay, Thank you, Bunga. thank you, Fuji. Now we have Muhammad Naufal. Yes, Muhammad Naufal, please. Miss. I would like to ask a question to Bunga about your test proposal. So, what is the difference between your proposal, between your research, with other previous research about word formation studies, beside the fact that you use other object in this research? Thank you. Okay, thank you, Naufal. I believe the questions are very clear. Silakan Bunga, respond to Naufal's question. For your question, the previous study only focused on word formation in one object in novel only or movie only. But in this research, the writer will not only find the word formation process in one object, but the writer will use two objects in this research, and they are novel and animation movie. Besides that, the difference between my research and previous research is in this research, I will compare word formation in children literature on two objects. They are novel and animation movie, especially The Wonderful Wizard of Oz. All right, Naufal. That was a very safe answer for your questions. Are you happy with the answers, Naufal? Yes, Miss. Okay, thank you. Now we have Marta Sitohang. Marta, please. And after that, we have Robbie, yeah? All right, Bunga, I just want to ask, you want to use the qualitative descriptive for your research, right? Wow. What's your Yes. reason? Yeah, the question on methodology, Bunga. Thank you, Martha, for your question. The qualitative descriptive method will be used in this study. This study was descriptive in nature because it described data and characteristics on the population or phenomena under study. According to Malone 2010, qualitative research is an activity that deals with data analysis by describing the study's object. And this research, the writer will analyze the type of formation as one of the language phenomena used in the Wonderful Wizard of Oz and Wonderful Wizard of Oz novel and animation movie. Alright. So, Marta, are you happy with her answer? Yes, Miss. Okay. Wow. You are very, very, very cooperative. Now, Robbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. So Waalaikumsalam. my question is, what is your real intention to analyze this topic? As a matter of fact, there are so many researchers analyze compound word formations in your, and I think that from Novel's question and your answer that this research is to compare. I think comparing
people also do the comparisons between this compound word in this data and this data, and what is your real intention? I think if you say only comparing, it's just the same like finding the type of this word formation. I just comparing the data, what type in this data, in what type in this data, and we compare that. Thank you. Yeah. Basically, I wanted to ask the same question. Thank you, Robbie. Now, Bunga, Thank you, Robbie, for your answer question. these questions. My main goal is to analyze this word formation to find the type of formation in children literature, The Wonderful Wizard of Oz, and this is one of the differences in my research with many other studies, which only find compound words from data such as novels, short story, and others. But in my research, I will find out what types of formation are found in The Wonderful Wizard of Oz. Not only find one types like Robbie side compound word, but in this research, find in The Wonderful Wizard of Oz not only find the word compound word in the types the one types of word formation process, but in this research determine what types of word formation are found in the children literature, The Wonderful Wizard of Oz, in 10 types according Yule 2010. Iya, so that is her intention, katanya Robbie. So, do you want to pursue more, or is her answer enough for this time? Robbie? Thank you for this time. Yes. Okay. All right. Thank you very much, students. I'm very happy. There are 4 students contributing to Bunga's seminar proposal. I really want to ask to invite more students, but I believe we have to proceed to the next stage. Now, I'd like to invite Pak Delvi not Pak Delvi, Pak Devi Kurnia Alamsah. To questions, to ask for confirmation, to give suggestions, anything for the betterment of Bunga's proposal. Pak Devi, are you there? Halo, Hai. suara saya terdengar jelas kah? Oh, of course. Luar biasa nih. Sangat jelas, Pak. Super jelas, Pak. Tuh hebat tuh Alhamdulillah. Bunga, lihat tuh orang masih dalam mobil masih bisa buka acara. I'm not driving. Oh. I'm pulling off, Pak. I'm a law-abiding citizen. Luar Not only biasa. God-fearing, but also law-abiding. God-fearing, Miss Delphi. Betapa multitaskingnya tuh seorang Miss Delphi. Oke, Bunga, your proposal for formation processes in children's literature, L. Frank Baum's novel, Wonderful Wizard of Oz, and its animation movie by Little Fox. What do you mean by its animation movie? Maksud dari animation movie itu versi dari novel Wonderful Wizard of Oz yang ditulis oleh L. Frank Baum, yang dibuat oleh animasi movie-nya dari YouTube channel Little Fox. Little Fox ini siapa? Who is Little Fox? Account on the YouTube channel. Kalau film itu yang dituliskan itu pembuat filmnya kah atau rumah produksinya kah? Nama channelnya itu Little Fox. Pertanyaan saya, kalau dalam judul itu yang dituliskan itu pembuat filmnya atau rumah produksinya kah? Rumah produksinya. Yakin? Pembuat filmnya. Siapa pembuat filmnya? Siapa orang yang mengadaptasi novelnya Frank Baum ini?
Kalau Little Fox itu cuman nama channel YouTube dari nama akun dari channel YouTube-nya, sir. But the Little Fox is known by film produced by Panomia, animated film produced. Ya berarti harus ada kata apa yang muncul di situ? Kata apa yang kamu sebutin barusan? The production Produced by YouTube, produced by produced by Hungarian animated film, produced by Panonia Film Studio. Kata tadi Little Fox, kata kamu bilang jangan rubah Channel produksinya. YouTube-nya Little Fox. Yang benar yang mana? YouTube channelnya channel Little Fox, sir. Ya, jadi judul tesisnya jadi yang benar yang mana? By Little Fox YouTube channel. Nggak, sebutin. Dari awal sampai akhir, yang mana harusnya judulnya? And it's animation movie by Little Fox. Dari awal sebutin. Word formation process in children literature, Frank Baum's novel Wonderful Wizard of Oz 1900, and its animation movie by Little Fox YouTube channel. Mana produce-nya? And its animation movie by produce Little Fox YouTube channel. Produced by Little Fox YouTube channel. Nah, kalau saya sih agak kurang sreknya dengan its animation itu. Kenapa kamu menggunakan kata ganti? Untuk mengacu kepada Wonderful Wizard of Oz. Ya, kenapa harus digunakan kata ganti? Padahal judulnya juga sama. Karena kamu meneliti word formation, jadi harus berubah. Kenapa? Kenapa kamu semena-mena mengganti judul karya orang? Karena lebih mengacu kepada kepada novel Wonderful Wizard of Oz saja, dan dibuat di bagian animation movie versionnya oleh Little Fox YouTube channel. Iya, karena sini kamu akan meneliti dua kan. Pertama meneliti novelnya dan meneliti hasil adaptasinya. Kalau alasan kamu misalnya supaya lebih pendek judulnya, nah itu logis bagi saya. Kenapa? Apa alasannya? Supaya lebih pendek. Udah dibantu pembimbing ini mah. Ini pembimbing yang ujian apa bunganya sih yang ujian nih? Pembimbing jangan dibantu dulu. Oke. Nah, kamu mau meneliti dua. Jadi kalau saya tangkap berarti kamu menelitinya dua hal ya. Pertama novelnya, yang kedua itu filmnya. Cuma yang diteliti sama-sama word formation, perbedaannya apakah sama word formation di novel atau word formation di film. Kira-kira seperti itu maksud dan tujuannya? Iya, sir. Oke ya. Okay, what is word formation according to you? Word formation is new words, created new words. Creating word formation is the study for creating, according to you. According to you. Forming or created new words from other languages or morphemes. Jadi perubahan pembentukan kata baru dari kata-kata lain atau morphemes. Ya, berarti yang kamu
kamu coba cari adalah bagaimana kata itu mengalami perubahan. Apakah maknanya berubah atau tidak? Berubah maknanya, sir. Berubah. Katanya berubah. Kayak kamu nyontohnya tuh branch. Apa jadinya? Brunch itu blending dari breakfast, And lunch. kita lengkap-lengkap dong ngomongnya. Ya, Maksud cuma Saya breakfast nggak bisa doang. nahan ketawa lagi, Pak. Besar. Sorry. Ceroji, Pak. Sorry, Pak. Lagi semangatnya, Pak. Lengkap-lengkap dong ngomongnya. Oke, sekarang kita akan mulai dari hal yang paling fatal yang ada di tesis proposal kamu. Mulai dari halaman pertama, silakan dibuka. Lihatkan skripsinya. Halaman 1. Oke, stop 1 halaman. Kenapa beda halamannya sama saya? Oh, halaman 1. Oke, stop. Oke, Bunga. How many books have you read? 2 books. 2 books. Books about formation. Ada berapa penulis yang kamu tuliskan namanya di sini? 2. Dalam tesis ini, Dalam tesis ini banyak, sir. banyak, tapi jurnal semua. Yang buku mana? Yang buku kata Peck and Yule. Itu Liber siapa? Haken and Thomas siapa? Buku apa jurnal? Jurnal. Jurnal. Kamu cek semua di referensi, ada nggak nama dia? Pindah ke kolom referensi. Ada Liber, ada Haken Thomas di situ. Ada? Tidak. Saya takutnya beda yang kamu kirim ke saya. Mau saya bacain semua yang tidak ada? Mau saya bacain? Semua penulis yang tidak ada dalam referensi kamu? Dan semua nama yang dari referensi kamu juga nggak ada dalam tesis proposalnya? Mau saya bacain? Oke ya, saya bacain ya. Nanti akan ada 40 nama yang tidak ada kamu bikin dalam referensi. Kebayang nggak itu? Apa? Sediakan minum. 40 kan? Mau saya sebutin semuanya atau gimana? Oke, snack ini, Pak, kalau 40. Betapa kurang ajarnya kamu sebagai seorang peneliti, tapi kamu tidak menuliskan nama orang yang kamu kutip dalam referensi. Yes, sir. Karena kalau tidak itu berarti kamu melakukan tindakan apa? Sebuah kejahatan besar dalam penulisan skripsi. Saya sebutin beberapa aja lah. Nanti kamu cek referensi. Oke, kamu cek di referensi. Kita mulai dari McDowell, nggak ada.
Shakespeare nggak ada. Bahkan tahu nggak betapa kurang ajarnya kamu? Novel Wizard of Oz siapa yang nulis? Siapa? Boleh ketawa. Siapa? L. Frank Baums. Namanya mana di situ? Tahu betapa kurang ajarnya kamu nih? Bahkan si penulis novelnya nggak ada kamu bikin. Oke, nanti itu tolong apa namanya? Tolong kamu perhatikan karena nama-nama semua yang ada di referensi ini juga nggak ada. Kamu banyak sekali. Ini semuanya jurnal yang kamu kutip, tapi jurnalnya juga nggak ada ditemukan di dalam. Sebagian besar tidak saya temukan dalam referensi kamu. Oke ya. Halaman 2. Sudah? Sudah halaman 2? Dari halaman 2 sampai halaman 4 itu kamu menyebutkan banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan ini. What makes you different among them? Apa yang membedakan kamu dengan semua nama-nama itu? Perbedaannya semua penelitian ini mendiscuss about the same topic, sir. Of information. Bedanya different object. Yes, different object. Dan penelitian yang sebelumnya itu cuman berfokus pada satu objek, but not in children literature. Jadi pada penelitian ini saya ingin melihat bagaimana word formation itu terbentuk pada karya sastra anak. Sir. Tapi yang Rizky sama Marlina itu juga novel dan film. Tapi tidak, not in movie animation. Teorinya sama? Beda, sir. Kan sama-sama word formation. Tapi saya menggunakan teori dari Yule 2010. Kalau Rizky dan Marlina menggunakan teori apa? O'Grady. O'Grady. Beda teori word formation antara Yule dengan O'Grady. Berbedakah teorinya? Berbeda. Jadi kalau teorinya berbeda, objeknya berbeda, kira-kira hasilnya sama apa enggak? Berbeda, sir. Harusnya ya. Jadi kalau teorinya berbeda, objeknya berbeda, harusnya sama. Walaupun judulnya hanya merubah objeknya aja. Nanti kita coba lihat di hasilnya kayak gimana. Jadi apa pertanyaan penelitiannya yang ingin kamu coba ini? Apa yang ingin kamu dapatkan dari penelitian ini? To find out the types of word formation in the movie and novel Wonderful Wizard of Oz. Apa menariknya meneliti word formation? Kenapa kamu memilih itu? Karena selama ini penelitian tentang word formation dari riset-riset yang sebelumnya itu hanya dari karya sastra dewasa, tetapi saya ingin melihat bagaimana pembentukan kata ini terbentuk dari karya sastra anak, apakah sama dengan karya sastra yang hasil dari karya sastra orang dewasa sebelumnya. Apakah harus ada perbedaan itu antara karya sastra dewasa dengan sastra anak? Iya, dengan informasinya? Iya, sir. Kenapa harus ada itu? Karena pada karya sastra anak ini yang membaca itu fokusnya kepada anak-anak dan bagaimana pembentukan kata itu dibuat agar anak-anak yang membacanya dapat mengerti, sir. Itu di halaman berapa? Tunjukin di screen, halaman berapa itu? Yang kamu bilang barusan.
reason. Ada kalimatnya? Ada. Ada nggak? Tadi yang saya sebut tidak ada. Nah, pertanyaan saya sebelumnya apa? Kenapa kamu tertarik meneliti ini? Yang kamu sebutin itu. Sementara yang kamu tulis ini bukan ketertarikan kamu. Harusnya kan kenapa kamu tertarik meneliti ini dong? Yang kamu tulis di sini tuh harusnya yaitu yang kamu bilang barusan itu. Ya saya tertarik meneliti ini karena untuk novel anak-anak itu harus ada word formation yang supaya levelnya menjadi dapat dimengerti oleh anak-anak. Nah, terus itu juga ingin kenapa saya pengen menelitinya dari novel dengan filmnya, apakah terjadi lagi misalnya di novel ini udah terjadi word formation. Nah, ketika jadi film ternyata jadi lagi word formation. Mungkin ada kata-kata baru yang tidak ada di novel dan ternyata ada di film gitu. Kan kira-kira seperti itu yang kamu ucapkan barusan gitu. Jadi kan ini kan maksudnya kan saya cuma pengen meng-cross check aja. Kamu tuh sebenarnya meneliti ini karena tertariknya karena apa? Yang kamu bilang itu seharusnya ada di halaman ini. Paham maksudnya ya? Terus dari word formation proses, kan kamu ingin berbicara masalah prosesnya. Bukankah kamu harus memiliki pengetahuan lain tentang kata itu? Misalnya tadi kamu bisa tahu bahwa kata croissant itu berasal dari Prancis gitu, yogurt itu berasal dari Turki gitu. Itu keahliannya berhubungan dengan yang lain gitu misalnya. Karena kamu akan berbicara masalah asal usul kata, gitu. Masa akan berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan lain di luar itu gitu misalnya. Kayak sejarahnya apa gimana gitu misalnya. Kamu tahu bahwa ada puluhan kata Spanyol yang berubah yang kita adaptasi di Indonesia gitu misalnya. Kayak Sabtu, meja gitu. Itu adalah kata-kata yang kita adopsi dari bahasa lain juga. Nah, itu kira-kira bagaimana pendapat kamu? Terus saya menggunakannya, menceknya dengan menggunakan Oxford Dictionary online. Jadi di Oxford itu dikasih tahu bahwa kata ini ada sejarahnya, ada itu gitu. Ada dikasih tahu di situ. Kalau Oxford tidak. Yang ngasih tahu kamu bahwa ini berasal dari Prancis itu siapa? Dari sumber Wikipedia di Google, Wikipedia dan Google. Jadi nanti bagaimana cara kamu tahu bahwa kata ini mengalami word formation? Kata ini jika mengalami word formation, contohnya saja misalnya di compounding, jika dia menggunakan misalnya something, itu kan dua kata yang berbeda, some and dari thing. Ketika digunakan di film tersebut something, maka itu termasuk proses pembentukan kata dari tipe compounding.
dari tipe compounding. Jadi kalau ada kata-kata yang bergabung itu compounding. Tidak sebut yang mengubah maksud dan makna dari kata tersebut, sir. Maksud dari kalimat tersebut. Di something itu termasuk ke compounding. Ya, kalau tergantung penggunaan kalimat yang digunakan dalam novel atau movie animation tersebut, sir. Oke. Nah itu kan artinya kan banyak sekali kata-kata yang muncul di novel tuh, mungkin ada ratusan tuh ribuan kata. Di film juga akan muncul banyak sekali. Nah, gimana cara kamu tahu ini adalah mengandung word formation-nya? Membaca novel tersebut, sir, terus mengartikan apakah arti dari... Boleh liatin novelnya nggak? Kamu coba ambil satu halaman terus liatin ke saya mana aja yang mengalami word formation. Ya novelnya. Novelnya. Ada di appendix novelnya? Oh, di appendix ada, sir. Di halaman berapa? Coba kamu buka halaman 38 atau 37. Di screen di 37, halaman 37. Coba yang mana di situ? Udah 37 itu aja. Yang mana kira-kira kata mana di sini akan kamu teliti? Dan apa jenisnya? Coba lihatin. Contohnya saja ini doorway. Itu terbentuk dari kata ini, sir. Oke. Terus? Itu termasuk compounding dari pintu dan jalan. Terus? Tapi maksud dari kalimat ini, door itu kayak abang itu bukan dari pintu dan jalan. Cuman satu. Dari satu halaman ini cuma satu yang kamu temukan. Word formation. Bisa. Ini Memang kata cyclone itu nggak mengalami word formation. Cyclone apa artinya? cyclone. Cyclone yang di judul itu loh. Di cyclone itu maksud apa? Cyclone tidak mengalami word formation kah? Tarik ke atas bunga, nah, nampak tulisan di cyclone. Call a cyclone banyak kan? Di cyclone judulnya tuh call a cyclone seller. Diulangnya lagi di paragraf 1 baris 4 terakhir ya Pak ya. Ya, call a cyclone seller where the family could go in case one of those great whirlwinds. Whirlwinds enggak word formation. Whirlwind sih ya, sir. Itu compounding. Iya, baru compounding aja. Yang lain kan kamu ada borrowing, ada coinage, derivation, lending, clipping, black formation, conversion, acronym, multiple process. Nah, cyclone itu masuk mana? Cyclone itu topan. Apa? Cyclone topan. Apa artinya? Topan. Nah, kenapa bukan hurricane yang digunakan? Kenapa cyclone? Borrowing. Borrowing. Masuk ke borrowing itu? Iya. Yakin?
Ini kira-kira kata-kata ini sudah sangat dimengerti oleh anak-anak. Menurut saya, Nah, coba sekarang yang di filmnya lagi. Jangan-jangan nanti kamu yang ketemunya cuman compounding aja yang kamu teliti. Cuman ketemu itu doang. Coba yang film lagi, apa yang kamu iniin. Nggak kelihatan, ini nggak bisa dibesarkan nggak ya? Garis-garis nampak. Oke. Apa katanya? yang itu yang wonderful termasuk derivation. Derivation. Bukan compounding. Kenapa dia menjadi derivation? Karena penambahan affixes morfem di bagian akhir dari kata wonder. Terus apa lagi? Powerful. Sama, masih derivation. Coba yang contoh yang coinage ada nggak? Coinage belum saya temukan. Belum. Berarti kamu belum melakukan. Saya sudah melakukan mencoba mengumpulkan data, tapi dari chapter 1 until chapter 6 there is no coinage. Ada berapa chapter? 12 chapter. Nah, gimana cara kamu menggunakan sinteksnya? Menelitinya gimana? Matriksnya kayak gimana? Ada nggak di appendix mau ngeliatin matriksnya kayak gimana? Kamu menuliskannya, menemukan kata-kata itu, masuk mana dia, kata ini masuk mana dia, gitu. Di highlighting. Bukan matriksnya, matriks penelitiannya kayak gimana? Tabel-tabelnya kayak gimana? Jadi misalnya ini katanya looking, nah, ini maksud ke conversion. Conversion, masuk ke conversion. Kenapa looking menjadi conversion? Nah, mengubah kelas katanya, sir. Dari look menjadi looking. Cuman ketika ditambah verb ing jadinya conversion. Enggak, kalau conversion itu mengganti kelas katanya, sir. Terbentuk dari kata aslinya. Jadi look menjadi looking. Perbedaannya apa? Karena akan berbeda makna di kalimatnya, sir. Nah, jadi kayak gini kamu ini. Mungkin maksud elaboration itu mungkin ada satu kolom lagi deh. Kamu bisa menerangkan tadi itu yang kamu iniin. Jadi nanti ketika kamu menganalisis tinggal dari matriks ini, dari tabel ini kamu udah bisa. Maksudnya saya pengen ada satu tabel lagi nih yang menerangkan yang kamu sebutin tadi tuh. Kenapa looking ini termasuk conversion kayak tadi. Karena kan ketika kamu menanyakan itu yang akan kamu sebutin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dengan kamu membuat tabel yang kayak gitu, ketika kamu menganalisis menjadi jauh lebih mudah dan terarah. Jadi saya mungkin minta ada satu kolom lagi gitu yang menerangkan itu. Apa kira-kira namanya apa tuh kira-kira Miss Lina? Nama kolomnya ya untuk menerangkan. Ini Pak, kelas kata awalnya apa dan ketika dirubah dia jadi the first kelas kata pertama, kelas kata yang terakhir. Istilahnya nggak tahu juga the first class of word and the awal sama akhir aja deh Pak bahasa Inggrisnya, the beginning bentuknya apa, kemudian di akhir sekarang dirubah perubahannya apa. Saya cari tahu dulu Pak, istilah kerennya nggak tahu saya Pak. Tapi terbayang bahwa di elaborasi itu, jadi yang pertama bentuknya look, di tabel yang kedua looking. Nah, look itu adalah kata kelas kata asal gitu. Nah, nanti setelah dia mengalami informasi kelas katanya jadi apa. Jadi istilahnya itu dicari nanti Bunga. Saya juga nggak tahu itu Pak, pertanyaan challenging buat saya. Oke, Bunga, jadi tadi permintaan saya tolong dipenuhi, terutama yang memasukkan nama-nama orang tadi itu, karena itu sangat penting. Kalau kamu tidak memasukkan itu, kamu adalah
melakukan tindakan paling kurang ajar yang pernah ada dalam sejarah penulisan Itu skripsi. permintaan saya juga, Pak. saya bergantung ke Bapak, mau ikut Dan menumpang dengan Bapak. jangan kamu banyak masukin nama di referensi, tapi nama-nama itu nggak ada. Terus kamu banyak masukin nama di proposalnya, tapi nama itu nggak ada di referensi. Jadi tolong jangan lakukan itu. Oke, Miss Devi, terima kasih. Masih nyetir ya? Kami sudah seruangan dengan Bu Devi sekarang, Pak. Kirain masih nyetir. Sebentar, I'll do something. Okay. Bunga, congratulations. Can you hear me, Bunga? Harus bisa ya. Congratulations. You are a step closer to graduation. That's a similar thing that I have said to every students having their seminar proposal. But this is a prayer. Hopefully, you really can graduate in time. Okay, we don't want students to graduate later than the designated time. Jadi kalau ada yang masih bilang ke orang tuanya, kenapa lama sekali tamat? Oh, dosennya galak gitu kan. Ada waktu itu cerita adik saya, teman adik saya cerita ke orang tuanya. The story was very extravagant, beyond belief gitu kan. Dia kuliah di Universitas Negeri Bengkulu. Kenapa nggak tamat-tamat? Katanya rektornya sengaja membuat dia lambat tamat. Gitu. Nggak tahu sih alasannya. So I told his parents, mana ada universitas negeri ini, dia mengejar akreditasi. Kalau bisa seluruh mahasiswa itu tamat tepat waktu. Nah, jadi ketika dia made up story, kalau selevel rektor membuat dia lambat tamat, apa pula urusan rektor dengan dia? Saya bilang aja ke orang tuanya, anak ibu itu kayaknya bermasalah dengan tugas akhirnya, nggak dia kerjakan apa yang disuruh oleh pembimbingnya. Apa pula ceritanya rektor bikin orang lambat tamat? Apalagi negeri. Kalau swasta oke lah gitu kan. Dia mengharapkan SPP. Kalau negeri, kalau bisa anak S1 tamat 4 tahun, tamat 3 tahun dia bikin kan. Nah, kan akreditasi, IKU, and other things related to the rank of the university. Oke. So hati-hati dengan Devi Kurnianingsih. Oke, jadi ya kalau masih ada yang cerita ke orang tuanya lambat tamat itu karena dosennya galak, susah dicari, apalagi rektornya sengaja membuat lambat tamat, saya ketawa aja gitu kan. Nah kalau saya malah yang mendm mahasiswa saya sebentar, mereka malah yang ini. Yang susah untuk dicari. Nah, susah untuk dicari oleh pembimbingnya. Kalau zaman dulu susah dicari pembimbingnya karena nggak ada telepon, nggak ada WA. Kalau sekarang pembimbingnya yang susah payah mencari anaknya. Okay, so hopefully everyone in this seminar proposal, in this Zoom meeting, graduate in time and on time. Okay, Sebunga, the title of your thesis is word formations. This is very linguistics. I have I studied linguistics when I was a student. Pak Api was a linguistics student before changing to literature in the 11th hour. So he spends like 4/5 of his time as a student. Bukan 5/5 itu 100%. That was me ya. I'm a literature student from the very beginning. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Pak Pi tahu apa linguistik? Jangan salah gitu kan. Nah, Pak Pi itu dulu linguistik gitu kan. Sudah sampai ke tesis ya Pak Pi ya. Lalu akhirnya bertukar imannya gitu kan. Nah, kalau zaman saya dulu, kita belajar dulu sastra linguistik, dua-duanya belajar yang membedakan tuh hanya di seminar on linguistics and seminar on literature. Nah, so Miss Lina was linguistics from the very beginning, tapi S2-nya ke menyeberang. Nah, kalau saya
sastra dari awal gitu Ya, kan. imannya Tapi, kuat Miss Delvi ya. saya imannya termasuk yang kuat. Tapi belajar linguistik, morfologi saya dapat A sama Pak Zaim gitu kan. Sinteks saya dapat A loh. Kita A semua kan, Mem? Ada yang gagal, ada yang dapat C. Okay, so yeah. So I'm not going to dispute about the topic of the research. Okay, if you want to do word formations, I'm okay with that word formations. Now I'm going to comment on the rationale of your research. Nah, kalau soal teori-teorinya saya sudah lupa. Morfologi 2 SKS walaupun dapat A gitu kan. Nah, okay, so Bunga, why it is so important to research on word formations when it comes to children literature? Because you were busy telling your friends that okay, other studies are on adult literature, mine is on children literature. So why? What is so different between word formation in adult literature and in children literature? Karena pada penelitian ini saya ingin melihat apakah proses pembentukan kata pada karya sastra dewasa berbeda dengan proses pembentukan kata pada karya sastra anak. Okay, I'm okay with that. If that is your original intention, seperti yang ditanyakan oleh Robi, there must be some explanation about that in your background. Gak ada, backgroundnya hanya language blah blah blah, word formation blah blah blah. If you wanted to see, if you are going to see the difference, is if you want to see the word formations in adult literature and compare it with children literature, there must be some explanation about it from the very beginning. Harusnya tesis kamu itu dimulai dengan word formation in adult literature is blah 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 begini. Nah, kamu carilah teorinya. Saya nggak tahu itu. Nah, sementara itu, nah sastra itu ada yang adult literature, ada literature written for children atau literature written by children. Children literatur itu kan it's a very broad category. Bahkan masih belum ada kesepakatan mazhabnya apakah children literature itu children written for children kah, children written by children kah, itu saja masih para imam-imam mazhab di bidang itu masih bertingkah gitu kan, kalau istilah bahasa Melayunya. There are still disputes about it. Nah, if you really want to see that, harusnya ada secara theoretical groundnya. You want to compare. You want to research on word formation in children literature. Bagi saya, tesis kamu ini di gapnya hanya untuk cari aman saja. Orang-orang adult, saya children. Kalau for me it is not enough. Nah, you can hoodwink Pak Api, but you cannot hoodwink me. Saya perlu penjelasan why a certain research must be done in a certain area. Okay, probably you can answer me now. Perbedaannya mungkin dengan previous research, karena pada penelitian sebelumnya itu kebanyakan word formation itu diteliti adult literary. Tapi itu nak mengerti Bunga apa yang Miss sebut tadi. Yes, previous studies itu adult literature. Iya, saya paham, saya mengerti. I'm okay with that. Nah, sementara kamu mau membandingkan word formation antara yang sastra orang dewasa dan sastra anak. Otomatis harus ada penjelasannya dari awal. Word formation di sastra dewasa itu begini. Apakah hal yang sama terjadi di sastra untuk anak? Nah, belum ada penelitiannya. I want to see. Nah, itu harusnya di paragraf awal di tesis kamu, di proposal kamu. Instead of talking about language is important, everybody knows language is important. You cannot live without language. Nah, kalau kamu tidak punya jawabannya di tesis kamu, di proposal kamu, do you have the answer now? Punya? Nggak ada, ya kalau nggak ada nanti dicari. Kalau tidak ya tidak bisa, tidak menyambung. Nah, itu mungkin yang ditanya oleh Robi tadi. Your original intention itu apa? Do you want to compare word formations in adult literature? Tapi di tesis kamu sepertinya bukan itu niat kamu. Seperti yang tertulis di proposal, you want to compare word formation di teks, written text, di novel,
regular novel, original apa istilahnya? Ya printed novel, ya medianya printed, and di animasinya. Sepertinya itu yang ada di tesis proposal. Yang itu yang kamu inginkan. Iya. Lagi-lagi sama kewajibannya. You have to explain word formation di media tertulis dengan word formation di media TV, movie. Samakah atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda, apa perbedaannya? Nah, let me ask you that question. Karena proses pembentukan kata itu bisa ditemukan berbeda di antara, contohnya saja di antara novel The Wonderful Wizard of Oz ini dengan movie animation-nya. Iya, apa perbedaan mendasarnya? Misalnya, more adjective di novel, more adverb di movie. I simply want that kind of answer. Beda, oke, beda saya terima. Tapi secara teori apa bedanya? Kalau di sastra dewasa itu misalnya lebih banyak action verb-nya misalnya. Kalau sastra anak lebih banyak descriptive verb-nya. Saya kan nggak tahu ini. Kalau pasti ada teorinya itu, but you do not include it in your thesis proposal. Kalau tidak, apa gunanya kita membanding-bandingkan jika memang by theory sama saja? Ya, saya tidak termasuk orang yang merasa terkesan ketika mahasiswa look so ambitious, like saya compare movie and novel karena nobody has ever done that in this whole world and universe. I'm not impressed by it. Tapi kalau ada theoretical ground-nya, kalau di novel itu begini-begini word formation-nya. According to Leni Marlina 2022, the word formation in the novel blah 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 blah. While according to Devi Kurnia Alamsyah 2022, word formation in movie begini-begini. Nah, kan jelas ada teorinya. So your background supposed to be very very informative on this issue, Bunga. Ya. Jadi menurut saya tidak ada gunanya yang di gap itu sepanjang-panjang itu kamu kutip ini ya sama-sama word formation tapi beda objek. I'm happy when you your research is on children literature, tapi ya itu the nature of children literature-nya aja tidak ada di background sama sekali. Especially the nature of children literature language. Nah, itu is missing. Yang ada itu hanya children literature is ya apa yang kamu definisikan di chapter 2. Tapi when it comes to language-nya itu tidak ada, apalagi word formation-nya. Saya kira tadi penelitian kamu seperti penelitian orang lain yang di Alice in Wonderland. Misalnya di Alice in Wonderland itu ada kosakata yang it sounds English but it is not English actually. It sounds English tapi itu bukan kata bahasa Inggris yang sehari-hari. Kayak brunch itu tadi contohnya Pak P, itu adalah gabungan antara breakfast and lunch. Lalu ada lagi brilik. Nah, brilik itu apa? Saya baca itu gabungan antara dua kata, maksudnya pokoknya a new words from existing English words. Nah, itu ciri khas Alice in Wonderland. Saya pernah baca artikelnya. Artikel siapa itu yang saya baca. Ada kata-kata yang sangat-sangat khas Alice in Wonderland seperti brilik itu tadi. Nah, saya Google nanti di mana saya dapatkan. Nah, jadi Lewis Carroll is very famous in creating new words out of existing words, entah gabungan Inggris-Inggris, Inggris-Prancis, Inggris dengan Gaelic, entah apa. Pokoknya Alice in Wonderland itu sangat terkenal dengan ada kata-kata tertentunya yang sangat-sangat baru. Nah, what about the Wizard of Oz? Apakah ada orang yang pernah mengatakan hal tersebut? Are you sure? Kenapa Wizard of Oz ini sangat terkenal coba selain dia dijadikan Disney movie? Secara linguistik fenomena apa yang sangat-sangat menonjol di The Wizards of Oz ini? Nah, kan kelinguistikannya yang kita kaji sekarang. Kalau kamu pilih kenapa Wizard of Oz, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, dah, oke. Tapi secara linguistik, what is so special about this?
Dia children literature, Miss. There are lots of other children literature. Why the Wizard of Oz? In terms of linguistics atau linguistik fenomena yang ada di sana. Kata wizard itu juga dari Old French. Ya itu tadi. Kalau penelitian sebelumnya kan kayak nama-nama karakternya, ada yang sudah meneliti itu kan. Nah di kamu ini the whole novel, ternyata yang ada gini kayak rootnya look, terus ditambahin ing jadi adjektif, ditambahin ini itu aja jadinya kan. This is not special for a very special person like you. Kalaupun mau ini ada harusnya penjelasannya gitu kan. Berdasarkan tadi yang saya bilang tadi. Bahasa di children literature itu begini-begini kata seorang teoris ahli sastra anak yang language-nya. Harusnya itu yang ada. Kalau saya sih nggak ngerti ya. Cuma sebuah penelitian itu harus ada penjelasan ilmiahnya untuk fenomenanya. Tidak sekedar. Sama kayak anak pendidikan. Kenapa kamu pilih ini? Karena belum ada yang meneliti di sekolah ini. Objeknya sama, sekolahnya beda-beda. Tapi seharusnya dari segi pendidikannya kan harus ada background-nya itu. Nah, sama juga dengan ini. So, probably you may start with you may start with what is so special atau what is so interesting about language in children literature. You may start your thesis with that, atau you can start your thesis with language formation di lagi-lagi di karya sastra anak misalnya. Oke, Bunga, I believe you don't have the answer for my question now. Nah, tapi kan nanti bisa dicari itu. Saya masih punya komplain terhadap objek ya, tapi itu terserah saja. Kalau kamu kuat melakukannya, go ahead. I have no problem with that. Since you are going to compare two objects like novel dengan film, so you have to watch. Nah, apakah ini keseluruhannya atau hal-hal tertentu saja? Nah, lagi-lagi, kalau waktu Fuji kan hanya bilang yang golden basis momornya aja, oke lah, go ahead. Nah, that's your research. Nah, kalau kamu the whole novel and the whole movie kah? So you are going to scrutiny atau memperintili every single words? Massive word. Chapter. Yes. Di 12 chapter, hanya 12 chapter dari novel dan movie. Chapternya novelnya seluruhnya berapa chapter? 26. Tadi kamu bilang 12 ke saya gimana sih? Menelitinya hanya 12 chapter dari novel and the movie animation. Iya, kamu masih berhutang juga itu. Kenapa hanya 12 chapter? Harus ada penjelasannya juga. Kenapa kamu sunat chapternya? Saya boleh-boleh saja mau 12 chapter, mau 1 chapter, mau keseluruhnya. I'm okay with that selama ada justifikasinya. Nah, kenapa hanya 12? Karena saya menyesuaikan dengan animation movie-nya, Miss. Karena di animation movie tersebut yang ceritanya sama dengan the novel hanya 12 chapter. Oh gitu. Berarti nggak selesai dong yang animasi movie-nya? Emang The Wizard of Oz itu berseri-seri novelnya? Seperti Harry Potter? Iya, berchapter. Chapter, Miss. Oh, chapter. Jadi difilmkan per chapter juga? Iya. Lalu per chapternya itu terkait ceritanya? Berbeda, Miss. Cara menyampaikan kalimatnya berbeda antara the novel and the movie. Enggak, saya tanya ceritanya. Related to each other atau selesai saja? Chapter 1 sudah. Beda karakter, beda konflik, beda plot? Sama. Sama. Terus nggak selesai dong yang movie-nya? Ada penyingkatan chapter di movie-nya, Miss. Dia sunat dari 24 jadi 12. Ya, Miss. Tapi di sini di Little Fox lengkap kok sampai chapter terakhir. Tidak sampai 20 lebih chapternya di Little Fox YouTube channel. Ini sampai 16 nih yang saya lagi nonton nih. Yes, chapter 16. Papi is savvier than me in terms of that.
Kalau saya sih nggak minat saya memeriksa sampai ke chapter-chapternya itu. Ya ada, maksudnya it's going to be a very, coba di Little Fox itu satu episode itu berapa jam? Berapa menit? Di 5 menit, nggak sampai 1 menitan dan 2 menitan gitu. 1 menit dan 2 menitan? Ya, Iya. tetap saja kamu harus mentranskrip kan? Iya, transkrip. Nah, so makanya menurut saya untuk word formation ini juga harus ada batasannya, Bunga Indahyani. Kamu melihat word formation yang bagian apanya. Kalau penelitian orang lain tuh kayak name, derivation. Nah, kalau kamu yang istilah apanya, kalau ini kan bisa semuanya ini. Look, looking, looked. Apa jenisnya yang ingin kamu cari itu? Kalau ini kan kayak dalam, saya belum pernah lihat The Wizard of Oz ini, baca juga belum pernah, tapi dalam bayangan saya berarti kamu you are going to scrutiny, you are going to dissect every single words di sini. Nah, apakah begitu penelitian word formation ini? Saya ingin menelitinya tipe-tipe word formation apa saja yang ada di novel and movie animation. Oh gitu. Tipe 1 apa? Borrowing, compounding. Oke. Nah, sekarang kamu mau bedanya dengan penelitian orang lain, kamu pakai teori orang ini dan orang lain pakai teori yang lain gitu kan? What is so wrong with other people's theory sehingga kamu pilih yang ini aja? Karena menurut saya teori ini lebih lengkap dan lebih berfokus pada tipe-tipe yang banyak digunakan dan ditemukan di novel ini, Miss. Oke, saya terima saja itu. Di mana itu penjelasannya di tesis kamu? Jadi you try to be safe, nah, but you cannot hoodwink me. Orang teori ini, saya teori itu. Harusnya kan ada dijelaskan. Kalau pakai teori yang itu tuh, nah tidak akan cocok dengan objek yang akan saya teliti, yaitu sastra anak dan sadurannya ke movie. Nah, lagi-lagi itu akan terkait dengan tugas pertama kamu itu tadi, menjelaskan dari awal what is so special dengan sastra anak in terms of language-nya, kalau dapat in terms of word formation-nya, sehingga tidak bisa digunakan teori yang dipakai untuk adult, literature for adults itu tadi. Ya, saya nyaris bilang adult movies loh tadi. Marah Pak Apik nanti. Oke. Nah. So itu kira-kira pertanyaan, komen, dan suggestion dari saya. Nah, jadi kalau maksudnya it's up to you, kalau membandingkan terserah, tapi ya ada keterangannya kenapa harus dibandingkan. Kalau sekedar mau menambah-nambah kerja atau supaya nanti tanya Miss Delvi apa novelty-nya, oh saya bandingkan novel dengan film, ya nggak apa-apa, no problem. Ada dalilnya dari awal. Nah, biasanya according to, anggaplah Puji Arifti 2022, ketika sebuah karya sastra, sebuah karya seni sudah dipindahkan medianya, word formation-nya akan berbeda. Nah, oke, let's see. Apakah teori si Puji ini bisa dibuktikan? Nah, kan anak S1 itu aja, saya juga nggak masalah. Tapi kalau tidak ada dasar teorinya sama sekali, ya menyusahkan hidup aja itu. Kalau menurut saya. Nah, so if you want to proceed with this comparison, I'm okay. Simply give me justification secara linguistik, bukan ya I want to show the world how great I am. Itu tidak bisa masuk ke tesis. Oke, Bunga. Nah, thank you very much. Okay, now I'd like to invite Miss Leni Marlina. Miss Delvi boleh nambah dikit. Boleh. Bunga, Yes, sir. kamu bilang tadi kamu berbeda dengan Rizky Sonia dan Leni Marlina. Kenapa pas saya baca buku yang punyanya Rizky Sonia isinya sama
Teorinya juga sama Yule juga. Tahunnya Kamu beda. bilang Rizky Sonia nggak pakai teorinya Yule. Teorinya tahunnya berbeda, Sir. Dan Lina menggunakan 2 teori di situ, Sir. Di sini tahunnya Yule itu 2010. Nah, kamu lihat di referensi Yule tahun berapa yang kamu pakai. Coba lihat tuh di screen itu udah ada tuh di screen. Kamu scroll ke atas, Yule tahun berapa di situ. Waktu Yul yang tahun Tuh, pertama itu ke bawah, Yulnya ke bawah. masih S1. Makanya Tuh, yang tahun yang terus si Bunga 10 juga kan. The study of language. Itu apa ini? Mana kotanya, mana penerbitnya ini? Ini saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia setelah seminar nih. Tadi apakah dia sama Miss Lina itu nanti. Kalau anak saya sering Kamu seperti bilang ke saya kamu berbeda dengan punyanya Miss Lina. Kamu sama, gimana sih? Minimal kamu bilang kan di sini Miss Lina menggunakan 13 teori dari Yule. Nah, kamu menggunakan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 13 yang digunakan Rizky Sonia, saya hanya menggunakan 10 saja. Terus tadi kamu juga bilang kayak Miss Debbie bilang tadi, dari berapa chapter yang saya analisis hanya 12, berapa tadi? 12 dengan alasannya kayak gini gitu. Walaupun di YouTube-nya saya udah nonton sampai yang 16 ini. Oke ya, thank you. Miss Lina, silakan Miss Lina. Oke, terima kasih Pak Pip, Miss Delvi. Izin share screen ya Bunga. Oke. Mana cara share ya? Di close dulu Bunganya. Oh, Bunga ya close dulu ya. Sorry Bunga. Silakan. Jadiin host Miss Lina. Udah Bunga? Kasih tahu kalau udah Bunga. Udah Miss, coba. Udah ya? Oke. Bentar Pak. Oke. Aduh, di sini aja grogi nih Pak. Yang lagi ya Bunga ya. Oke. Bentar Bunga. Bentar Pak. Kenapa grogi ya Mbak ya? Bentar ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak Pak Pi, Miss Delvi atas kesempatannya. Udah muncul ya Bunga berarti ya tampilannya ya. Nah ini Pak Pi izinkan saya nih Pak promosi. Kalau pingin buku yang aslinya banget, nah saya nggak tahu Bunga yang pakai yang mana. Ini bukunya pasti isinya sama. Ini yang tua banget. Bunga punya buku ini ya? Enggak ya, yang lain ya? Yang versi bagus ya? Ini kalau nggak salah ini versi yang tertua yang sudah tidak udah habis masa apanya ya, masa royaltinya, masa apa namanya itu Pak. Nah ini dia bukunya The Wonderful Wizard of Oz ini. Jadi dari namanya aja ya Bunga ya, ada wizard, ada Oz. Nah saya langsung langsung mengatakan bahwa semua pertanyaan dan saran baik dari mahasiswa dan kedua reviewer, Miss Lina ada di situ menyertai, jadi persis sama, tidak mengulang, cuman mengemphasize lagi supaya teringat dalam memori Bunga. Jadi kalau misalnya kenapa novel ini, kenapa ini secara secara proposal anak S1 oke, ada di proposal ini, tapi untuk lebih berkualitasnya tentu kita rasional yang tadi betul yang ada di background, tapi tidak cukup rasional yang dibantu oleh penguji
mengingatkan supaya ditulis adalah dari sudut pandang linguistik. Kenapa novel Wonderful Wizard of Oz? Kenapa enggak misalnya Huckleberry Finn kalau ingin melihat American Children's Literature, atau balik saja ke European Children's Literature yang Alice in Wonderland, England Children's Literature, atau mungkin ke Rusia misalnya. Akan bisa saja ya. Pertama, kenapa dia memilih American Children's Literature, kemudian dari sudut pandang linguistik, mulai dari judul ini sudah ada nggak indikasi word process yang unik. Nah, word process banyak kan ya. Children's Literature ya harus dibaca lagi, harus banyak membaca dari nama-namanya gitu ya. Ini dari nama-namanya. Ada wordplay ya, itu khusus nama-nama saja. Nah, kalau Bunga kan untuk semuanya tipe-tipe apa saja ya, mulai dari look dan looking tadi betul. Tetapi ada proses penamaan, misalnya kalau di Alice in Wonderland kata Miss Devi tadi Humpty Dumpty namanya. Itu Humpty Dumpty itu apa lagi tuh? Itu proses seperti apa? Jadi ada yang unik, tidak hanya sekedar yang dicontoh. Kebetulan yang dicontohkan di appendix itu hanya kelas kata ya, harusnya diambil contoh semuanya. Misalnya chapter berapa yang sama dengan Little Fox. Jadi kalau di 26 ya nak, kalau Ibu melihatnya 24 ya. Jadi bukunya beda berarti. Kalau di sini 24 berapa? Sorry. Iya. 24 kan Home Again. Beda buku kita. Iya, Miss. Oke, 24 diambil 12. Jadi yang diminta Miss Devi tadi kan ke yang 12 itu ditulis alasannya kenapa yang dia kan cerita di Little Fox sampai selesai. Ini juga sampai selesai. Ya gitu kan. Dan di Little Fox juga pakai chapter-chapter. Kita ingin tahu berapa chapter di sana. 16 ternyata diakui 16 chapternya. Di sini ada kalau tadi 26 ya, kalau punya Ibu sini 24. Beda buku enggak, harusnya kalau beda buku sama chapternya, kepengarangnya sama. Yakin Bunga 26? Gak yakin, cek lagi ya, taruh 24 yang punya Ibu dulu. Jadian dari 24 ini chapter mana yang tidak dipakai di Little Fox? Dia 16 cuman. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Kedua, dari yang chapter yang sama-sama ada itu mana yang bisa dibandingkan, yang isinya itu lebih banyak 90% sama, cuman katanya lebih sederhana di animasi karena anak-anak kartun itu diperuntukkan untuk anak-anak. Sementara children's literature di sini yang novel adalah penulisnya orang dewasa kan, penulisnya orang dewasa untuk memang diperuntukkan untuk anak-anak, tapi ini to all long life readers. Orang dewasa juga baca, long life readers. Gitu. Tapi kalau si movie Little Fox namanya aja lah Little Fox ya kan, memang yang dituntutnya anak-anak betul, nggak ada yang dikejarnya orang dewasa di sana. Sementara ini children's literature long life reading, tentu ada perubahan makna. Nah, tanya Miss Devi, apa saran Miss Devi tadi di background itu dimulai children's word formation di sastra umumnya, sastra dewasa seperti apa, word formation di sastra anak berapa, terus bagaimana. Jadi language yang itu kalau ingin juga taruh di paragraf pertama, maka penjelasan yang disarankan Miss Devi di paragraf kedua. Oke. Terus untuk referensi Pak, saya minta maaf Pak, minta ampun Pak, saya sudah terlena dan tersilap mata melihat sudah panjang, berarti udah lengkap gitu Pak. Kalau mahasiswa lain Pak, saya cek tuh halaman berapa ini sampai halaman berapa. Tapi karena saya sudah pede betul, wah ini udah lengkap nih. Jadi saya tidak melihat seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, ampun Pak, ini bukan salah Bunga aja, silap saya itu tidak memeriksa dan memang kalau kompre ini kita akan dituntut sama para penulis tidak dicantumkan. Walaupun nama bukan plagiat, kita namanya ada di kutipan, tapi kalau tidak ada di referensi percuma juga kan. Jadi semua apa yang dikatakan Pak Api tentang referensi itu Ibu setuju. Dan juga penjelasan judul. Itu judul, terima kasih banyak Pak Api. Itu betul Bunga, kita kepingin pendek ya kan, saya chatting di Sempro bareng-bareng Pak Api itu sampai waktu itu jangan dibantu, sebenarnya bukan bantu Pak, pingin saking apanya, saking antusiasnya tadi. Jadi judul itu memang produced by Little Fox ya, karena penamaan kata, ketika kita mengatakan produce, wah berarti ini bukan written gitu kan. Kalau misalnya siapa penulisnya tadi, Frank ya kayak gitu, koma written by ini, dan yang ininya produce by, ketika produce sudah terbayang sama orang video animasi ya kan.
atau filmnya seperti itu. Jadi dari judul iya, dari referensi iya, terus dari isi iya. Kemudian penguasaan mungkin ya Pak Pi ya, untuk teori itu ya Pak Pi. Jadi kalau di proposal itu tidak hanya sedikit aja dari contoh kelampirannya. Miss Misalnya Lina, ya Pak. children literature itu harus pakai S ya? Gini Pak, sebenarnya iya Pak. Di dunia saat ini orang children's literature itu yang betul Pak. Tapi mata kuliah kita unik. Satu-satunya di dunia ada mata kuliah namanya children literature. Itu pun ada di UNP di dunia ini. Sedangkan istilah semua itu children's literature yang berarti karya sastra anak yang bisa mulai dari anak kecil sampai dia teks for yang adult. Kalau kita memakai istilah children's literature. Tapi kalau memakai kita children literature, saya nggak tahu Pak, tapi yang saya ajarkan memang konsep children's literature itu. Memang pakemnya seperti itu Pak. Walaupun, dan betul kata Miss Devi, ada berbagai mazhab dan salah satu mazhabnya adalah children's literature itu ada karya yang ditulis oleh siapapun tapi targetnya anak-anak. Atau ditulis oleh anak-anak ya, untuk anak-anak. Kemudian ditulis banyak macamnya Pak, mulai dari picture book sampai novel. Jadi kalau novel long life readers yang ditulis oleh orang dewasa dan bisa dikategorikan sebagai anak, dia bisa masuk payung children's literature. Walaupun nanti dalam genre lain akan dipakai American classic novel, kayak gitu. Itu Pak, children's literature itu memang pakemnya dan memang buku-buku teorinya seperti itu judul covernya. Saya ngikutin aja Pak. Walaupun di mata kuliah kita namanya children literature, saya nggak berani mengasihkan saran untuk saat ini untuk menambah apostrofi S di nama mata kuliah kita, Pak. Terima kasih Pak Pi. Pertanyaan yang sangat membuat saya bisa curhat di sini. Oke. Terus kita lihat ya, misalnya kata Bapak Pi tadi, siklon ya bunga belum terjawab nih. Siklonnya seperti apa? Apakah hanya siklon seperti kata saja? Tapi kalau di Amerika, kenapa nggak hurricane? Kenapa dia pakai siklon? Bisa jadi. Terus setiap judul-judul itu, ini namanya aja anak-anak ya, tapi susah juga, banyak kata-kata, sangat komplit ya. Nah, misalnya di Council with the Munchkins, apa yang muncul di sini? Dari judul-judulnya udah terasa belum perlu banyak informasi gitu ya. Kemudian kalau dibaca satu persatu gitu kan. Yang Word of Machine yang 13 atau yang 10 itu memang akan dilihat satu persatu kan Bunga? Iya kan? Karena nggak banyak juga walaupun walaupun nggak banyak tapi harus detail ya Pak, harus menguasai intinya ya Pak. Tidak hanya sekedar Karena saya tadi berharap jawabannya tuh Miss Lina, karena ini novel yang ditulis tahun 1900. Sementara filmnya, animasinya itu baru. Nah, saya itu berharap jawabannya adalah terjadi formation karena kata-kata itu tidak lagi digunakan hari ini sehingga harus diubah. Tadi saya berharap itu jawabannya gitu. Apakah memang itu gitu terjadi? Kenapa kata cyclone itu berubah menjadi hurricane atau apalah gitu? Setuju Pak. Salah satunya itu nanti yang akan kita berharap ada di finding, salah satunya seperti itu maunya Pak, selain dari penyederhanaan kata-kata dari sudut pandang rational word formation, penyederhanaan kata-kata untuk perubahan target audience, juga perubahan kata-kata karena yang classic novel itu dengan modern atau postmodern, Pak zaman sekarang ini, katakanlah millennium production YouTube channel seperti itu. Tentu, ya, contoh nih di film Indonesia, kalau film-film tahun 80-an itu ada kata berdebak. Hari ini tuh kalian nggak akan pernah tahu apa kata itu nggak pernah muncul sama sekali gitu. Iya, saya aja lupa ingat itu Pak. Berdebak tuh nggak akan pernah muncul lagi hari ini gitu. Iya. Iya benar Pak. Jadi banyak isu yang itu yang minta Miss Devi tadi kan Pak. Tolong jelaskan dulu nih perubahan word formation itu gitu. Tapi untuk nama ya Pak Pi, Miss Devi kayak di Alice Wonderland di mana saja buku, untuk nama-nama karakter pasti tidak akan pernah berubah. Nama-nama unik pasti tidak akan berubah. Tapi kata-kata yang lain bisa jadi dia word formation-nya tidak dipakai. Bahkan di sini pakai word formation, di sini mah hilang aja seperti itu. Jadi itu lebih, ya saya kira itu sangat tajam yang disampaikan Pak Bi sama Miss Delvi. Miss, saya merasa terwakili dan saya tidak
punya tambahan untuk itu. Saya sudah sangat terwakili saya. Kalau saya menyampaikan mungkin stres Bunga. Wah, banyak kali Miss Ina disuruh-suruh. Nah, tapi kan saya bersyukur sekali ada Pak Hafiz yang hampir dan Miss Davi. Miss Ina senang sekali menyampaikannya. Apalagi kan kalau nggak pakai referensi itu apa namanya? Saya nggak berani mengatakan, hanya dengan Pak Api yang tidak terluka. Kalau saya mengatakan istilah itu Pak Api menangis masih saya terluka hatinya. Tapi kalau Pak Api kan wah ini masukan nih, saya ingat-ingat nih. Jadi kalau kita tidak menulis nama di referensi, tidak mencantumkannya walaupun di kutipan ada, itu namanya ya itu. Ya kalau Pak Api ya bisa, Kalau Mesina kan nangis anak Mesina nanti Pak Api. Tapi insya Allah overall this is very interesting. I think this is best. Bunga has done a great preparation seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya seperti itu, dan juga supaya menginspirasi. Makasih Miss Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Api. Alright, so having listening to Miss Lina, so we finally arrive at the end of this thesis proposal seminar. So Bunga, don't take it personally. We are here to help you to improve your proposal. Yeah. Any questions from your friends, suggestions or comments are meant to help you, right? So hopefully you can revise the proposal in no time and start collecting your data. Jangan kayak mahasiswa saya, dia revisi proposal habis pula 1 semester. Revisi proposal itu sejalan dengan mengambil data. Sama Miss, mahasiswa saya juga ada yang gitu Miss. Bahkan bilang daripada 8 tahun. Nah, ada mahasiswa sastra saya 2 orang. Mana aja kamu merevisi proposal. Revisi itu sejalan dengan mengambil data. Gak usah direvisi. Kan tidak akan diseminarkan lagi, tapi kan sudah diberitahu mana yang harus diimprove-nya. Nah, Hobi orang-orang ini nggak nyinggung kamu loh. ya, none of my students are here. Nah, intinya dia bersih proposal sampai menghilang pula 1 semester gitu kan. Saya jadi bingung. Oke, thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'd like to Yes, leave this sir. meeting to- Thank you. Bunga nanti ininya saya taruh di atas meja, yang kamu ambil di meja saya nanti. Masya Allah. Terima kasih Robi, Naufal, Enji, Anissa, Expado, Puji, Meisha, Aulia. Sampai jumpa Pak Api, Bunga, Ya, thank you, Miss. Pale, semuanya. Ya, dah. Miss. Ya, Ibu Izin live ya. Liviana, sama-sama Pak. 1, 2, 3. Thank you, guys. Selamat Selamat bulan. revisi. Healing. So, aku di atas Pak Api. So. Kena. Balik kena. Di Nggak atas Pak Api. ngapa-ngapain. Padahal Miss udah Delvi sini selesai juga, guys. revisinya proposalnya loh. Semangat. Semangat, Semangat ya guys. Bunga. Healing, Bung. Healing. Yuk, Semangat, nggak usah Gi. nanggung Aldo. September. Yuk, Semangat, bisa yuk. guys. Yuk, bisa yuk. Dadah, thank you so Duluan ya. much. Anggi, Yoi. thank you, Anggi. Semangat. Thank you, Puji. Ya, Bung. Izin ya. Ya, you guys.